Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu, al-walihil burhanu, al-maksud fil wujud karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan para dewan juri, semoga diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga ketua panitia beserta seluruh panitia yang ikut mensukseskan acara ini, dan saudara-saudaraku seimin dan seimat dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat umur sehingga kita dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Kemudian salawat dan salam kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada keluarga-keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau. Semoga dengan kita selalu melantunkan salawat, kelak di hari kiamat Allah memberikan kita syafaat dan pertolongan beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku seimin dan seimat yang dimuliakan oleh Allah, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, yakni bulan suci Ramadan. Baiklah, karena ini adalah bulan suci Ramadan, maka saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul meningkatkan kecintaan dan kedekatan kita kepada Al-Quran karena datangnya bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara 12 bulan yang ada di dalam Islam. Karena bulan Ramadan adalah bulan nuzul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Kalau kita ditanya, apa yang menyebabkan bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia? Jawabnya, karena pada bulan ini diturunkannya kalamullah, diturunkannya kitab yang paling mulia di antara kitab-kitab yang lain, yakni Al-Quran. Seperti halnya baginda Sayyidina Muhammad, beliau menjadi Sayyidil Anbiya, menjadi makhluk Allah yang paling mulia karena beliau diberikan wahyu berupa Al-Quran. Saudara-saudaraku seimin dan seimat yang dimuliakan oleh Allah, amalan yang paling agung pada bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Karena bulan ini bulan turunnya Al-Quran, maka amalan yang paling bagus adalah membaca Al-Quran. Terlebih-lebih zaman sekarang, jangan pernah sekali-kali kita jauh dari Al-Quran. Jangan pernah kita malas untuk membaca Quran, sebagaimana yang pernah diwasiatkan oleh guru kami, yakni Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zikrin Abdul Majid. Beliau berkata, zaman sekarang zaman mungkarat, memerlukan banyak membaca solawat, membaca Quran, zikir dan taubat, mengingat Allah setiap saat. Oleh karena itu, mari kita tanamkan di dalam hati kita rasa cinta kepada Al-Quran. Kita ikuti ulama-ulama salaf, bagaimana kecintaan dan kedekatan beliau-beliau kepada Al-Quran. Al-Imam Syafi'i, begitu masuk bulan Ramadan, selama bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran 30 kali. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, beliau gali kubur, beliau gali lubang, beliau masuk ke dalam lubang yang beliau gali, beliau baca Quran sampai beliau hatamkan 9.000 kali. Al-Habib Muhsin Al-Haddad, gali kubur, hatam Quran 6.666 kali hatam Quran sampai beliau wafat di kubur yang beliau gali. Masya Allah. Akan tapi yang kita sayangkan, saudara-saudara muslim zaman sekarang, bisa dikatakan hubungan saudara-saudara muslim zaman sekarang dengan Al-Quran itu agak renggang. Contohnya pemuda-pemudi sekarang gak bisa jauh dari HP. Duduknya, diamnya pemuda-pemudi sekarang, mereka pegang HP. Ulama salaf, duduknya, diamnya mereka pegang Quran. Kalau kita ingin tahu bagaimana kedekatan dan kecintaan ulama salaf dengan Al-Quran, kita lihat bagaimana kedekatan dan kecintaan pemuda-pemudi sekarang dengan HP. Kenapa kecintaan beliau-beliau begitu luar biasa kepada Al-Quran? Karena Al-Quran ini adalah rahmat terbesar dari Allah. Al-Quran ini adalah kalam suci. Al-Quran ini adalah sebaik-baik penyejuk hati. Makanya orang-orang yang pernah jauh dari Al-Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, ia selalu disirami dengan kemuliaan daripada kemuliaan Al-Quran. Sedangkan orang-orang yang jauh dari Al-Quran, orang-orang yang hubungannya agak jauh dari Al-Quran, lihat saja, orang itu adalah orang yang keras hati. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran tidak akan pernah dirugikan oleh Allah. Orang-orang yang selalu membaca Quran, orang yang cinta kepada Al-Quran, ia adalah orang-orang yang sangat beruntung, terlebih-lebih kelak di hari kiamat. Karena Nabi Muhammad bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran,
karena ia akan datang kelak di yaumil qiyamah menjadi pensyafaat bagi orang-orang yang senang membacanya. Oleh karena itu, jangan pernah jadi Al-Quran, jangan pernah malas untuk membaca Quran. Sebagaimana bahkan sampai-sampai Nabi Muhammad bersabda, innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal qur'ani kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang jarang baca Quran, orang-orang hubungannya agak jauh dari Al-Quran, Rasulullah mengibaratkannya seperti rumah yang bagus akan tapi enggak ada penghuninya. Rumah bagus enggak ada penghuninya, enggak ada gunanya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulan daripada pidato saya ingin dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk semakin meningkatkan kecintaan dan kedekatan kita dengan Al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah momentum yang bagus untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri dengan Al-Quran. Semoga dengan semakin dekatnya kita dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita sebagaimana Allah melimpahkan keberkahan pada bulan suci Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini saja dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.